wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu menjaga imun kita ya dalam kondisi yang saat ini. Baik, di sini Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Kamila. Hadiroh. Yang kedua yaitu Putri. Hadiroh. Yang ketiga, Khalifatul Zahra. Khalifatul Zahra lagi hati itu Ibu izin ada acara. Oh iya. Yang keempat yaitu Sarah. Hadiroh. Hadir semua ya, cuman ada salah seorang yang tidak hadir, yaitu salah seorang. Ya, Khalifatul Zahra. Iya Ibu. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, apa sih yang udah ada di benak kalian kalau udah mendengar kata pernikahan? Apa? Penyatuan dua insan. Ya, betul. Ada lagi? Sahnya hubungan antara dua insan berdasarkan hukum Islam. Ya, betul. Nah, di sini ada pengertian pernikahan. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikahun, yang mana artinya pernikahan atau perkawinan. Nah, menurut syara, nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pernikahan yaitu suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Setelah itu mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak orang tua atau wali gitu, untuk mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Yang selanjutnya yaitu ada dalil pernikahan. Coba Putri bacakan dalil pernikahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, artinya Sarah, Artinya maka nah, dalam dalil ini dapat kita simpulkan ya bahwa pernikahan itu, di dalam pernikahan kita harus saling mencintai, adanya ikatan saling mencintai, suka dan suka, karena ketika kita menikah dengan orang yang tidak kita sukai, maka akan timbul halnya yang buruk itu, akan terjadi perpisahan. Nah, maka di sini kita harus menikah dengan orang yang kita cintai, yang kita senangi, 2, 3 atau 4 orang. Nah, akan tetapi di situ kita bisa garis besarkan bahwa kalau kita tidak bisa adil, maka kita harus nikahnya dengan 1 orang saja, karena dengan 2, 3 atau 4 orang suami itu tidak bisa adil. Jadi kita bisa menikahkan cuma 1 orang saja, karena 1 orang tidak akan habis ya. Nah, ini berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat ketiga. Yang selanjutnya yaitu ada hukum pernikahan. Nah, di sini ada berapa sih hukum pernikahan? Ada 5. Ya. Yang pertama yaitu mubah. Ya, yang pertama yaitu mubah. Nah, hukum asal dari sebuah pernikahan adalah mubah. Karena hukum ini berlaku untuk seseorang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Artinya nikah di sini seseorang itu sudah ada niat di dalam hatinya untuk menikah tanpa terdesak oleh situasi atau dari keluarga minta buru-buru nikah gitu. Enggak, tapi di sini dia sudah niatnya untuk sendiri gitu kan. Nah, yang kedua yaitu wajib. Seseorang yang sudah mampu menikah dan nafsunya sudah mendesak, khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam sebuah perzinahan.
Nah, di dalam pernikahan ini yang dikatakan wajib itu laki-laki sudah ingin menikah, sudah mampu dalam menafkahi dan nafsunya tuh sudah mendesak, dia tuh takut kalau dia tuh terjerumus ke dalam hal yang buruk gitu, hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu nikah di sini diwajibkan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang ketiga yaitu sunnah. Nah, seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan mampu mengendalikan dirinya, tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan. Nah, dalam sunnah ini, dalam sebuah pernikahan dikatakan sunnah ini bahwa laki-laki ini sudah mampu untuk menikah dan mampu mengendalikan dirinya. Dia tuh nggak takut buat terjerumus ke perzinahan. Dia tuh bisa menahan gitu, menahan dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Nah, yang keempat yaitu, coba bacakan Rahma. Yang keempat, hukumnya makruh itu seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya walaupun telah siap secara fisik dan tidak khawatir terjerumus pada perzinahan. Nah, dikatakan makruh karena seseorang ini belum mempunyai bekalnya. Dia tuh belum, misalkan dia belum bekerja atau secara jasmaninya, rohaninya dia belum siap. Tetapi dia juga bisa mengendalikan nafsunya gitu, supaya tidak terjerumus ke dalam hal perzinahan atau hal yang dilarangnya. Yang kelima yaitu haram. Nah, seseorang yang menikah dengan tujuannya menyakiti istrinya dan mempermainkan dan memeras hartanya. Hal ini dikatakan larang karena dia tuh udah kayak di hatinya tuh udah niat gitu. Dia tuh pengen nyakitin istrinya, mau memeras hartanya gitu. Misalkan orang tuanya kaya atau dianya kaya gitu, dengan hartanya dia tuh jadi nikah tuh ingin memeras hartanya supaya ada di laki-laki itu, misalkan, atau ada di perempuannya gitu. Jadi hal ini sangat diharamkan untuk menikah karena akan terjadi misalkan KDRT, tujuannya menyakiti istrinya seperti KDRT gitu, memainkan perasaan perempuan. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu calon suami. Nah, di sini rukun dalam pernikahan yaitu harus ada calon suaminya. Yang mana ketika kita ingin menikah, kita kan nggak mungkin kan sendiri gitu. Kita harus ada calon suaminya. Dan syaratnya yaitu dengan beragama Islam. Seorang laki-laki yang beragama Islam. Karena dalam Islam ya, tidak boleh menikah dengan misalkan orang yang non-Islam. Maka dari itu harus yang beragama Islam. Seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki di sini kita tidak boleh menikah dengan yang bukan kayak laki-laki bohongan gitu, atau perempuan dia jadi perempuan gitu. Ya, gitu, bisa disebut seperti itu. Yang ketiga yaitu bukan karena paksaan. Nah, bukan karena paksaan di sini, dia udah niat di hatinya untuk menikah dengan orang yang dia cintai, dia sukai gitu. Yang keempat, tidak beristri empat. Nah, di sini calon suaminya tidak lagi beristri. Yang kelima yaitu mengetahui calon istri. Mengetahui calon istri di sini, kita bisa melihat calon istrinya dulu ketika kita ingin menikah. Oh, misalkan, ceweknya seperti ini, bisa dilihat dulu, atau dia pakai cadar, dia bisa lihat dulu gitu, supaya tidak menimbulkan hal yang tidak baiknya ketika sudah menikah. Yang keenam yaitu bukan wanita yang haram dinikahi. Maksudnya tidak dalam masa idah, perempuannya tidak dalam masa idah. Yang ketujuh, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang kedua yaitu calon istri. Nah, calon istri di sini
Yang pertama syaratnya yaitu harus beragama Islam. Yang kedua seorang perempuan. Jadi kayak yang tadi ya, seorang laki-laki bukan ya apa tadi Sarah? Ya maksudnya bukan seorang laki-laki beneran gitu kan? Jadi perempuan tuh yang ya. Nah di sini harus seorang perempuan gitu. Yang ketiga yaitu mendapatkan izin dari walinya. Nah kita sebelum nikah harus minta izin dulu kepada orang tua kita atau wali kita. Apakah sudah setuju atau tidak gitu kan? Kita kan harus mengetahui dari asalnya dari mana gitu, bagaimana dalam kesehariannya gitu, pekerjaannya gitu. Yang keempat yaitu bukan seorang istri orang lain. Kita tidak boleh menikah dengan menikahi seorang perempuan yang sudah punya suami gitu. Kita harus tahu dulu, maka dari itu kita harus mendapatkan izin dari walinya. Takutnya dikhawatirkan gitu si istri ini sudah mempunyai suami. Yang kelima yaitu bukan sebagai muta'adah, yaitu masa idah yang tadi sudah disebutkan ya. Yang keenam yaitu tidak memiliki hubungan mahram. Artinya tidak memiliki antara hubungan misalkan dengan adiknya gitu. Ini tuh tidak dibolehkan ya ketika kita menikah dengan adiknya. Karena maka dari itu kita tidak memiliki hubungan mahram yang tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada nasabnya dengan keluarga. Yang ketujuh yaitu atas kemauan sendiri. Yang artinya di sini menikah itu tanpa ada paksaan, harus ada kemauannya sendiri. Yang kedelapan yaitu tidak sedang ihram, haji atau umroh. Yang ketiga yaitu wali. Nah, wali di sini syaratnya yaitu harus laki-laki. Yang kedua beragama Islam. Karena kita ketika menikah seorang muslim itu tidak boleh diwaliin gitu sama seorang yang bukan Islam atau non muslim. Maka dari itu harus beragama Islam. Yang ketiga yaitu balik. Nah, balik di sini usianya harus sudah mencapai 15 tahun. Berarti walinya misalkan orang tua kita gitu, paman kita ya. Iya. Yang kelima merdeka, bukan status hamba sahaya artinya. Nah, yang keenam yaitu adil. Adil di sini seorang wali itu harus adil gitu, tidak tidak memilih antara si ini si A dengan si B-nya gitu. Jadi di sini wali itu harus adil. Yang ketujuh yaitu tidak sedang ihram, haji atau umroh. Yang keempat yaitu apa salah sebutkan? Yang keempat rukun dan syaratnya. Ya. Di sini harus ketika kita ingin menikah kita harus mempunyai 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi di sini syaratnya yaitu laki-laki beragama Islam, balik, berakal, merdeka dan adil. Yang keempat melihat dan mendengar. Nah, di sini artinya kan seorang saksi itu, 2 orang saksi itu harus melihat ya ketika sudah melaporkan ijab kabul. Jadi harus benar-benar dilihat gitu, harus real adanya gitu. Terus harus mendengar juga karena takutnya salah. Jadi saksi ini harus benar-benar yang melihat dan mendengar. Yang kelima yaitu memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Nah, artinya di sini jika seorang 2 orang saksi ini harus harus paham dengan bahasanya. Misalkan jadi si yang mau nikah ini harus tahu gitu. Misalkan di daerah ini bahasanya Jawa atau bahasa Arab. Nah, si saksi ini harus tahu gitu, harus bahasanya harus tahu misalkan bahasa Arab. Jadi dia tuh harus udah paham gitu. Oh, ini artinya gini. Makanya di dalam Islam itu ketika kita ingin menikah dan kita menjadi 2 orang saksi, kita itu harus paham dengan daerahnya sendiri gitu. Misalkan ini kan orang Arab, terus misalkan di sini orang
Indonesia ya, orang Indonesia, bahasanya Indonesia gitu. Nah, terus dia tuh pas akad dia menggunakan bahasa Arab. Nah, kan khawatirnya si dua orang saksi ini tidak mengerti bahasa Arab, karena kan harus yang adil, harus melihat dan mendengar. Nanti kalau dia nggak paham kan di sini tidak sah gitu dalam pernikahannya. Yang keenam yaitu tidak sedang mengerjakan haji atau umroh. Yang ketujuh harus hadir dalam ijab kabul. Nah, dua orang saksi ini harus hadir di dalam melaksanakan ijab kabulnya. Tidak ada secara misalkan di dalam apanya kayak pernikahan itu kan harus ketahuan dulu ya dua orang saksi itu, dia nggak boleh gitu misalkan di situ namanya misalkan Aldi gitu. Nah, sedangkan si Aldi itu tidak hadir, nah itu tidak boleh. Jadi dia tuh harus hadir dalam ijab kabul. Yang kelima yaitu ijab kabul. Nah, dalam ijab kabul ini syaratnya harus menggunakan kata yang bermakna, yaitu nikahun, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia atau daerahnya. Nah, yang tadi sudah dibahas ya bahwa dalam sebuah ijab kabul itu harus menggunakan bahasa yang seorang saksi itu yang paham gitu. Karena dikhawatirkan dia kalau pakai bahasa Arab, bahasa apa ya, misalkan bahasa Jawa gitu, sedangkan dia kesehariannya nggak memakai bahasa itu, kan dikhawatirkan dia tidak paham, nanti tidak sah gitu. Nah, yang kedua yaitu lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah. Nah, jadi ketika memegang seorang wali dan seorang calon istrinya itu harus diucapkan oleh pelaku akad nikah. Yang ketiga yaitu ijab dan kabul harus bersambung, tidak diselingi perkataan dan perbuatan. Artinya di sini jadi harus menggunakan ini. Saya terima nikah dan kawinnya misalkan si A dan si B gitu sah gitu. Jadi tidak ada tidak diselingi atau tidak ada perbuatan hal lain gitu kan. Yang keempat yaitu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kelima yaitu ijab kabul. Nah, syarat dari ijab kabul yang pertama menggunakan kata yang bermakna, yang bahasanya nikahun, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, artinya di sini dalam kita melaksanakan ijab kabul kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh dua orang saksi atau wali, karena dikhawatirkan ketika kita menggunakan bahasa Arab sedangkan di situ tidak menggunakan bahasa Arab dalam seharinya, takutnya dikhawatirkan gitu seorang itu tidak mengerti dua orang saksi dan walinya. Nah, yang kedua yaitu lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah. Ketika ijab kabul ini dilakukannya oleh seorang akad nikah gitu. Yang ketiga yaitu ijab dan kabul harus bersambung. Nah, dalam ijab kabul itu harus bersambung, tidak ada jedanya gitu, tidak diselingi dengan perkataan atau perbuatannya. Misalkan lagi ijab kabul dia pengen ke kamar mandi atau ada tamu gitu kan, itu tidak boleh ya. Jadi harus saya terima nikah dan kawinnya si A dan si B gitu misalkan. Nah, yang keempat yaitu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, di sini seseorang kita ketika ijab kabul itu tidak diselingi waktu. Misalkan saya nikahnya ingin 2 tahun atau 1 tahun atau tidak 3 tahun. Nah, di sini tidak boleh ya, tidak boleh dengan menggunakan batasan waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan di sini yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang tadi sudah dibahas ya bahwa ketika kita ingin menikah itu harus dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi supaya kasih sayangnya benar-benar tulus kepada kita. Nah, yang kedua yaitu
sudah menikah, kita kan pasti berbeda ya. Tidak bukan tidak remaja lagi gitu. Artinya kita sudah mempunyai kebahagiaan hidup kita itu sudah tenang gitu. Rasanya itu sudah berbeda gitu kan ketika sudah menikah. Nah yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Nah ketika kita menikah artinya kita sudah sah dalam berhubungan seksual dengan suami kita, karena sudah memenuhi kebutuhannya dengan secara sah, jadi tidak bersama yang bukan mahram, tetapi sudah sah, jadi sudah bebas gitu antara suami dan istri mau ngapain aja gitu, karena sudah diridhoi oleh Allah, jadi sudah di jalan yang benar. Yang keempat yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, artinya kita sudah memberikan keturunan yang baik, harus misalkan harus dengan yang baik itu calon suaminya atau istrinya, supaya kita memberikan keturunan yang baik dalam keluarga atau dalam masyarakat. Nah mungkin materi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Atau Ibu yang mengajukan pertanyaan ya? Nah pertanyaannya yang pertama, apakah yang kalian pahami dengan pengertian pernikahan? Coba Putri Nurdianti, apa pengertian pernikahan itu? Pernikahan adalah menyatukan dua insan Ya. dalam ikatan pernikahan yang sah Ya. atau menyempurnakan ibadah. Ya betul. Ya. Menyempurnakan agamanya. Nah jadi nikah itu suatu akad yang dijalin oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mendapatkan restu atau ya izin dari orang tuanya gitu, sehingga niatnya untuk beribadah kepada Allah, karena nikah itu adalah ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Nah pertanyaan yang kedua, apa saja hukum dari pernikahan? Coba Kamila. Hukumnya ada yang mubah, haram, makruh, wajib. Satu lagi saya lupa, Bu. Sunnah. Ya. Jadi hukum dari pernikahan itu ada 5. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja rukun dari pernikahan? Kepada siapa? Coba yang mau jawab. Ya, silakan. Rukun pernikahan itu ada 5. Ya, apa Yang saja? pertama itu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Ya, betul semuanya ya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ya, silakan. Kalau misalnya di guru ada orang yang nggak mau nikah dengan sebab dia maunya fokus atas dia tuh karena rasa takut dia mau nikah gitu. Rasa takutnya untuk nikah. Ya. Kan tadi sudah disebutkan ya Kayak dia tuh mau nikah dia kok tapi nggak kayak karena rasa takut dia nggak mau nikah gitu. Oh, jadi dia tuh takut buat menikah karena hal-hal yang mungkin sudah ada hal kemungkinan akan terjadi. Iya. Kayak karena ada konflik atau perselingkuhan dan sebagainya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan sekarang ya. Nah di sini ketika kita ingin menikah, dia tidak ingin menikah, bahwa orang tuanya pun memberitahu atau kepada anaknya memberitahu hal-hal yang positif gitu. Ketika kita menikah, kita misalkan ya
apa ya, kita udah sah loh, mau kemana-mana sama apa calon istri kita atau calon suami kita gitu, kita sudah halal gitu, sudah bebas buat ngelakuin apa aja sama suami kita, karena kan nikah itu ibadah yang terpanjang gitu. Ada sebuah apa ya, saya pernah baca gitu ya, kalau kita itu diwajibkan untuk menikah misalkan sama orang yang masih lajang gitu, karena itu akan apa ya, menimbulkan sebuah keromantisan gitu ya dalam pernikahannya gitu. Nah, jadi ketika seseorang tidak mau menikah, kita harus memberitahunya hal-hal yang positif gitu. Misalkan kayak yang tadi disebutkan, nikah itu indah gitu, indah, sangat apa ya, sangat sangat baik gitu untuk kita. Terus misalkan kita juga sambil bercanda gitu, nggak bercanda sih, cuman ngasih taunya benar, misalkan kita udah ada yang masakin loh, misalkan kita tidurnya nggak sendiri lagi gitu, jadi kita harus memberikan hal-hal yang positif kepada yang tidak mau menikahnya gitu, dari keluarga, teman, ataupun yang lainnya, atau dari mendengar dari ceramah-ceramah ya, dapat kita lihat dari sosmed atau kajian-kajian langsung. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak Ibu, terima kasih. Paham. Apakah sudah paham? Insya Allah paham ya. Ya. Baik, mungkin itu saja ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis dipimpin oleh Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita menutup pelajaran untuk hari ini, membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga dengan pembelajaran tadi dapat kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan yang akan mendatang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.